Racikan Berita 1. Terima kasih Mas Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pertama tentu saja saya mengucapkan selamat buat Bang Ican karena berhasil mencetak buku Babon Kebangsaan, dan buku ini menandakan satu defisit buku bangsa, surplus buku porno. Yang kedua, saya kira seluruh tesis yang disampaikan oleh Bang Ican tadi itu selesai hanya dalam waktu 10 menit oleh Jokowi dengan mengirimkan anaknya sebagai wapres. Jadi seluruh kecerdasannya yang dihimpun berpuluh-puluh tahun itu ternyata tidak ada seujung bukunya di mata Jokowi. Jokowi hanya mengirim anaknya dan anaknya sukses, lalu kita bingung karena bingung diskusi makan enak, tapi juga nanti ujungnya presiden masa depan itu Gibran. Yang ketiga, Bang Ican, saya dan teman-teman itu lama meriset soal konfigurasi finansial di Indonesia. Dan rezim hari ini menurut saya adalah rezim yang menyempurnakan bergesernya antara rezim bauran di masa Orde Lama ketika monoteis lebih kuat dari falas, lalu di rezim Orde Baru itu monoteis imbang dengan falas, walaupun ekonominya sudah mulai bergeser ke arah kanan. Dan hari ini saya kira selama 10 tahun Pak Jokowi memimpin itu betul-betul kita bukan hanya beriman kepada rezim falas, tapi juga anti rezim moneteris. Mengapa? Karena kontraksi utangnya itu luar biasa. Jika kita baca beberapa data di dalam bukunya Bang Ican, maka kontraksi utang kita itu sebenarnya adalah ujung atau hilir dari seluruh iman ekonomi kita kepada apa yang disebut dengan rezim anti moneteris. Saya dan Prof. Buran sebenarnya mencoba secara kultural mendekati Pak Prabowo sebagai capres untuk kembali ke bauran, kembali kepada satu keinginan di mana kita tidak menolak secara faktual kepada rezim falas, tapi juga tidak terlalu beriman kepada rezim moneter, dengan harapan terjadi keseimbangan seperti minimal di zaman-zaman baru. Karena ketika 10 tahun berkuasa Pak Jokowi, dia menolak seluruh proposal moneteris. Ya, kita di 10 tahun Pak Jokowi itu menyampaikan kepada dia supaya di luar soal falas kita menghadirkan apa yang disebut dengan sovereign wealth fund. Gagasannya diterima, tetapi realisasinya kemudian dipimpin oleh orang yang anti moneteris, sehingga gagal mereproduksi uang sebagai cara berdaulatnya negara di hilir. Lalu masuk ke Presiden Prabowo, sebenarnya 3-4 hari sebelum pelantikan itu sudah muncul keinginan untuk menghadirkan regimentasi moneteris. Dia menerima dana tara, dia menerima menghidupkan kembali SPF gitu. Tetapi karena mungkin, sekali lagi mungkin, Pak Prabowo ini lahir dari satu pasukan elit yang sangat small, yang selalu melihat secara signifikan pada tingkat yang mikro. Jadi kalau kita ngobrol dengan Pak Prabowo itu, dia tidak seperti Putin yang bilang bahwa dunia ini besar, maka di sini misil, di sini kapal selam induk, di sini pusat nuklir. Tidak bisa. Pak Prabowo itu melihat sesuatu seperti melihat jendela sedikit tembak. Jadi berharap banyak kepada dia supaya mengerti konfigurasi bahwa rezim finansial itu banyak metodenya. Itu seperti meyakinkan Dr. Zul bahwa berobat itu tidak harus menggunakan pendekatan kimia. Sejak muda dia terinstal di dalam hidupnya itu untuk menerima bahwa kakeknya, ayahnya itu beriman pada rezim falas. Kakeknya adalah pendiri bank, bapaknya adalah pemain utama saham dan seterusnya. Maka ia seperti membawa cacat bawaan yang disebut dengan anti monetarian. Karena anti monetarian itu maka seluruh ekonomi yang ia pakai adalah seluruh ekonomi yang telah mengangkangi orang yang bernama Jokowi. Karena itu kalau di zaman Orde Baru
segitiga setan antara Kementerian Keuangan, BI dan Bappenas itu relatif tidak bisa langsung intervensi kepada Pak Harto sebagai sumbu dari segitiga setan itu. Di zaman reformasi, terutama di zaman Pak Jokowi, segitiga setan itu sudah menyatu dengan pusat-pusat kekuasaan di dalam istana. Karena Pak Jokowi sendiri datang bertanding untuk menguatkan rezim falas sekaligus anti rezim moneter. Itulah mengapa hari ini kita gagal menemukan cash money yang ada di kamar-kamar kita. Praktis semua tunduk dan patuh pada satu pola, di mana tiba-tiba uang kita itu terserap pada satu mekanisme, yang mekanisme itu adalah falas. Jadi misalnya kalau kita baca laporan terakhir dari PPATK, di QRIS saja itu uang sekitar 900 triliun mati. Di kartu-kartu seperti e-money dan teman-temannya itu ada 600 triliun mati. Di beberapa sumber-sumber keuangan yang kemudian menolak rezim moneterian, itu jumlahnya kalau di total itu hampir 9.000 triliun, dan 9.000 triliun itu tidak bisa sesegera mungkin bisa diambil oleh presiden, karena presiden lagi-lagi tunduk pada satu pola instalasi lama, bahwa instalasi ini adalah instalasi falas. Maka ia kemudian menjadi pengemis, pergi kemana-mana dengan membuka kopiahnya dengan cara mengemis, termasuk ke India. Walaupun sekali lagi rezim falas juga pada akhirnya tidak sesegera mungkin bisa menolong dia. Karena itu saudara-saudara, saya menyambut baik buku ini memberikan satu perspektif bahwa angka-angkanya, bukti-buktinya memberikan kepada kita bahwa ada banyak cara untuk melihat kemampuan bangsa ini dalam mengelola kedaulatannya, tetapi yang paling tidak tak terpikirkan adalah kedaulatan keuangan. Begitu BI menjadi independen, begitu Menteri Keuangan menjadi lebih kuat dari seluruh menteri bahkan wakil presiden, begitu Kepala Bappenas gagal menerjemahkan repelita karena ia kemudian hanya menjadi kepanjangan tangan dari keinginan presiden, maka segitiga setan itu sebenarnya sekali lagi adalah menegaskan satu terminologi bahwa kita hidup dalam sebuah mesin falas, dan mesin falas itu seperti yang disebutkan oleh Dr. Zul adalah mesin judi. Siapa yang untung? Bandar. Siapa bandar itu? Ahwan. Racikan Berita 1.